Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi saat seruputan. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube MH Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencoblosan. Nah, pencoblosan apa? Di sini kan di berbagai kabupaten atau wilayah di seluruh Indonesia ini melakukan pilkada serentak ya. Jadi melakukan pilkada serentak dan salah satunya yaitu di Kabupaten Pacitan. Nah, itu tanggal berapa? Tanggal 9 Desember 2020. Jangan lupa ya, tanggal 9 Desember 2020 itu ada pilkada serentak di beberapa kabupaten dan wilayah di seluruh Indonesia. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video, yaitu video bagaimana sih kita mencoblos di tahun 2020 ini, pilkada di 2020 ini. Karena pilkada 2020 ini sangat berbeda sekali dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kenapa kok berbeda? Karena pilkada-pilkada sebelumnya itu yang sudah dilakukan sewajarnya, secara yang sudah diatur sebelum-sebelumnya. Nah, di tahun 2020 ini karena ada pandemi COVID-19, di sini jadinya ada perbedaan ya, ada perbedaan cara mencoblosnya dan semua regulasinya itu banyak yang ditambahkan karena kita juga selain mencoblos juga mengetahui atau memperhatikan protokol kesehatan juga, karena agar kita tidak terpapar virus corona. Jadi siapapun yang ingin memilih nantinya menggunakan hak suaranya, di situ mereka menjadi aman untuk memilih menggunakan hak suaranya itu. Mereka itu aman untuk menggunakan hak suaranya, jadi tidak akan terpapar virus corona. Jadi pencegahan-pencegahan itu sudah diatur oleh KPU. Nah, di sini saya tidak akan membahas yang banyak sekali karena di sini ada beberapa yang ada perbedaan, karena di sini perbedaannya yaitu ada banyak. Ada yang namanya nanti kalau kita sebagai pemilih itu ada yang mendapatkan, kalau dulu itu C6, sekarang C pemberitahuan. Terus ada yang namanya sekarang itu si KPPS itu menggunakan yang berbasis media, yaitu ada si rekap juga. Nah, di situ saya tidak membahas tentang itunya karena di situ saya sudah yakin dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, terus PPK, PPS sampai ke KPPS itu sudah dibimtek secara sendiri oleh KPU. Jadi mereka lebih paham. Nah, di sini saya tidak membahas tentang itu, tapi saya di sini membahas tentang bagaimana seseorang masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di era pandemi ini. Nah, di sini karena perbedaan banyak sekali perbedaannya. Jadi kita kadang-kadang mau mencoblos untuk menentukan pemimpin di daerah kita ya, di daerah kalian masing-masing itu takut apa? Takut terpapar virus corona, takut ada hal-hal yang lain. Nah, jadi di sini saya akan membagikan sebuah video biar kita mencoblos dengan aman dan nyaman. Nah, untuk itu video ini tentang simulasi pencoblosan ya, simulasi pencoblosan. Jadi dalam video ini kalau ada kesalahan ya mungkin mohon maaf, karena saya membuat video ini semata-mata untuk memberikan pengetahuan bagi dari yang umur pemilih pemula sampai yang sudah sepuh ini, bagaimana sih kita mencoblos dengan baik dan benar. Dan di sini saya hanya menampilkan simulasi mencoblos yang secara normal ya, secara normal, karena banyak sekali di sini orang yang sakit. Bagaimana sih caranya si KPPS itu untuk
orang yang sakit itu bagaimana atau harus ke rumahnya, memakai APD lengkap karena ada virus corona ini dan lain-lain. Terus kalau ada orang yang positif COVID-19 itu bagaimana cara menggunakan hak suaranya. Terus orang yang dirumahkan karena isolasi mandiri COVID-19 ini bagaimana. Nah, di situ banyak sekali sudah disampaikan mungkin oleh KPU RI dan KPU Kabupaten serta KPU Provinsi. Itu sudah dibahas panjang lebar. Nah, di sini saya hanya menampilkan bagaimana mencoblos dengan baik dan benar serta aman dan nyaman dan yang secara normal. Untuk itu kita saksikan saja videonya, sudah tidak usah lama-lama, kita saksikan videonya. Tapi mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin bisa memberikan komentar kalian di bawah ini. Kalau ada yang kesalahan, berikan masukan-masukan saya di dalam kolom komentar. Oke, untuk itu langsung saja kita ke videonya. 1, 2, 3. Sebelum masuk ke TPS, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun yang sudah disiapkan oleh KPPS setempat. Selanjutnya, dicek suhu badannya oleh linmas yang bertugas di KPPS. Setelah menunggu dari antrian, kita memberikan KTP dan C pemberitahuan kepada KPPS yang bertugas. Setelah itu, mengisi daftar hadir dengan ballpoint yang sudah kita bawa dari rumah. Jadi, kita lebih aman ya. Setelah daftar hadir selesai, kita diberikan sarung tangan plastik agar kita aman untuk menyentuh apapun. Sambil menunggu di tempat antrian, kita menggunakan sarung tangan yang sudah diberikan oleh petugas KPPS. Setelah menunggu dari antrian, kita dipanggil oleh petugas KPPS untuk diberikan surat suara yang akan kita coblos. Setelah itu, kita menuju bilik suara yang sudah disediakan oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak suara kita. Setelah selesai mencoblos, menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara. Setelah itu, kita melepas sarung tangan plastik dan dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan, serta jari kita ditetesi tinta untuk tanda kalau kita sudah selesai mencoblos. Setelah semuanya selesai, kita menuju ke tempat cuci tangan yang sudah disediakan oleh petugas KPPS sebelum kembali ke rumah masing-masing. Jadi kita kembali ke rumah sudah tidak khawatir lagi karena kita sudah mentaati protokol kesehatan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi kita sehat dan nyaman serta aman.
Nah, seperti itu teman-teman pemilih atau sahabat-sahabat ngopi sak seruputan. Jadi seperti itu bagaimana kita memilih simulasinya, video sedikit, video pendek simulasi tentang kita mencoblos nanti kita datang ke TPS itu. Jadi sudah disampaikan di video itu. Jadi dari kita berangkat dan menuju ke TPS sampai kita selesai mencoblos seperti itu. Jadi tidak jauh dari situ. Yang penting intinya seperti itulah untuk cara kita mencoblos untuk menggunakan hak pilih kita. Jadi jangan lupa dari rumah kita yang dianjurkan membawa C pemberitahuan itu, terus kita membawa KTP sama membawa pulpen sendiri. Jadi nanti pulpen sendiri ini kita tidak bergantian pulpen biar kita tidak terpapar virus corona. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya atau masyarakat khususnya Kabupaten Pacitan dan umumnya seluruh Indonesia yang melakukan pilkada di sini, yuk gunakan hak suara kita untuk menentukan pemimpin di wilayah kita masing-masing, dan semoga pandemi ini cepat berakhir serta pilkada serentak ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman, serta sehat semuanya. Tidak ada yang terpapar virus corona karena pilkada ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan sukses. Jangan lupa, tanggal 9 Desember 2020, kita datang ke TPS untuk menggunakan hak suara kita untuk menentukan siapa pemimpin untuk wilayah kita daerah kita masing-masing. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.